ampun. Ya, kayak kita mau sampai ketemu bersama telur ini sama kumpul. Pagi-pagi, Ratu dan Martin Paes tegaskan wasit VAR asal Thailand kembali ditunjuk AFC. Misi lolos Piala Dunia 2026 terus dikebut. Kevin Dix disebut kembali berikan kode. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wasit asal Thailand yaitu Sivakor Pudom kini resmi ditunjuk kembali oleh AFC sebagai asisten VAR di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Timnas Sira U23. Ya, Sivakor Pudom sebelumnya sempat membuat supporter Timnas Indonesia U23 kesal dan meradang lantaran ia dianggap tidak adil ketika memimpin jalannya pertandingan yang melibatkan skuad Garuda Muda. Pada laga perdana, Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Qatar, Sivakor Pudom dinilai ikut memberikan keputusan kontroversial dengan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah saat menjadi wasit VAR. Terbaru, Sivakor Pudom pun memberikan beberapa keputusan kontroversial saat Timnas Indonesia U23 dikalahkan Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah Senin kemarin. Dalam laga tersebut, ada momen krusial yang melibatkan Sivakor Pudom sebagai wasit VAR. Beberapa di antaranya adalah penalti yang batal diberikan untuk Indonesia serta gol Muhammad Ferrari yang dianulir. Ini perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, AFC kembali menunjuk Sivakor Pudom untuk menjadi asisten VAR. Sementara wasit utama VAR adalah Abdullah Dafir dari Arab Saudi. Kemudian untuk wasit utama, AFC resmi menunjuk Majid Muhammad asal Arab Saudi yang juga pernah memimpin laga Timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak penyisihan grup. Sementara asisten wasit 1 dan 2 juga berasal dari Arab Saudi. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa disebut enggan berpolemik soal video asisten VAR dalam laga Indonesia versus Uzbekistan pada Piala Asia U23 2024 dan ia menyebutnya hal itu sebagai realitas sepak bola modern. Ya, keputusan wasit dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 disebut-sebut memang tak terlepas dari campur tangan VAR. Beberapa di antaranya memang terlihat merugikan Indonesia, seperti menganulir gol Muhammad Ferrari dan juga kartu merah Rizky Ridho. Bagi Ratu Tisa, VAR adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan dan harus bersiap bahwa teknologi akan mempengaruhi hasil laga. Wanita yang pernah menjadi sekjen PSSI itu juga menerangkan bahwa penerapan VAR menjadikan sepak bola menjadi lebih menegangkan seperti halnya gol Ferrari yang dibatalkan. Ratu Tisa pun menilai kartu merah yang dikenakan kepada Rizky Ridho tidak bisa ditangkal dengan berbagai alasan karena wasit sudah menjatuhkan keputusan dengan bantuan VAR. Ya, nggak ada komentar, kartu merah ya kartu merah saja sudah. Saya nggak mau berkomentar keputusan wasit. Itu tidak dalam posisi kita, jadi ya sudah, kalau keputusan ya keputusan, kita harus menjalani, kita harus berbenah ke depannya seperti apa supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, terang Ratu Tisa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar baik terkait perkembangan proses naturalisasi dua pemain keturunan yaitu Kelvin Ferdinand dan Jens Reven. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sementara Ferdinand dan Jens Reven juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa malam kemarin. Erick Thohir mengatakan setelah kembali dari Doha, Qatar, ia kembali fokus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, salah satunya melalui upaya percepatan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Ya, Kelvin Ferdinand dan Jens Reven merupakan dua pemain keturunan yang akan segera memperkuat timnas Indonesia menyusul Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Apabila proses naturalisasinya bisa berlangsung cepat, maka kedua pemain itu berpeluang menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia pada Juni mendatang. Timnas skuad Garuda akan memainkan dua laga terakhir di grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Irak dan Filipina dengan status sebagai tuan rumah. Pada dua laga itu, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Dengan kemenangan itu, timnas Indonesia akan lebih dekat dengan pesta sepak bola dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Calon pemain timnas Indonesia, Martin Paes memberikan komentar pertamanya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes menilai bahwa skuad Garuda sudah layak untuk bermain di Piala Dunia. Ya, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta pagi Selasa kemarin. Penjaga gawang FC Dallas itu mengatakan bahwa menjadi WNI merupakan momen yang sangat membanggakan dan membahagiakan. Saya sangat bangga, ini adalah momen besar bagi saya, momen yang membahagiakan untuk dibagikan bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes dikutip dari halaman resmi PSSI. Ya, Martin Paes ditargetkan sudah bisa bermain bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Irak dan Filipina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, tutur Martin Paes. Menurut Martin Paes, timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia 2026 setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin, katanya menegaskan. Selain itu, memberikan prestasi di atas lapangan, ada misi khusus yang ingin dicapai oleh Martin Paes, serta memberikan dampak di dalam dan di luar lapangan karena saya juga ingin menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda, tambah Martin Paes. Selain itu, dia menyoroti luar biasanya supporter saat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, termasuk saat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa, mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas bahkan hingga di luar stadion, ucap Martin Paes. Kevin Dix diketahui sudah lama menjadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh warganet untuk membela timnas Indonesia. Unggahan Kevin Dix yang mengabarkan dirinya ke Indonesia pun membuat akun media sosial miliknya langsung dibanjiri oleh netizen-netizen asal Indonesia. Ya, Kevin Dix sendiri merupakan pemain level elit, pasalnya ia mengecap kompetisi Liga Champions di musim ini. Bukan sekedar pelengkap skuad, Kevin Dix juga adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting membuat Copenhagen lolos ke babak 16 besar di Liga Champions. Berkat aksi impresif tersebut, Kevin Dix masuk dalam tim pilihan Liga Champions pekan ini. Selain itu, menariknya lagi, di tengah sahnya Martin Paes sebagai WNI dan juga datangnya dua pemain keturunan ke Jakarta, tampaknya hal itu juga tak luput dari sorotan sosok Kevin Dix. Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan video Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan video itu, terlihat Erick Thohir turut menemui dan menyambut hangat para pemain keturunan yang sebentar lagi akan membela tim merah putih. Tak sedikit yang melihat dan menyukai video pertemuan itu. Salah satunya yang turut melihat dan menyukai unggahan itu adalah sosok Kevin Dix. Tak berselang lama, hal tersebut pun menjadi ramai di media sosial. Banyak yang menyoroti reaksi dari Kevin Dix itu, hingga ada yang menyebut itu menjadi kode tersendiri bagi Kevin Dix yang digadang-gadang akan segera bergabung ke skuad tim merah putih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.